kuat, akan tetapi kalau udah ketemu negara yang satu ini, walah urusannya beda bos. Karena ini udah nyangkut perkara fulusnya fulus. Tentu saja, Mimin ngomong gini itu nggak ngasal ya, melainkan didasari dari segala hal yang udah terjadi. Jelas. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, mereka harusnya malu, bahkan Indonesia pun lebih layak. Iran, Sebel, Qatar selalu dapat keistimewaan. Saya lihat Qatar ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia ya. Dan juga ketika menjadi tuan rumah Piala Asia yang mana mereka menjuarai Piala Asia. Tetapi kejuaraan mereka itu banyak dibantu oleh kecurangan-kecurangan wasit. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Apabila Indonesia ini nanti di ronde yang keempat akan melawan sama ada Qatar ataupun Arab Saudi nanti bila diundi dalam grup yang sama. Karena pengundiannya akan berlangsung pada 17 Juli ya kalau tidak silap. Dan perlawanan ronde yang keempat itu akan berlangsung pada Oktober nanti, di mana 11 Oktober, 14 Oktober dan juga 18 Oktober. Tetapi apa yang mengkhawatirkan saya apabila Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah dan Arab Saudi. Ini sangat tidak adil untuk timnas Indonesia ya. Memang kita selalu lihat bahwa negara-negara Arab ini memang banyak dapat keistimewaan sama ada oleh AFC ataupun oleh FIFA sendiri, dan kita di ASEAN ini selalu kurang keistimewaan sebenarnya. Apatah lagi Indonesia ini adalah satu-satunya wakil ASEAN yang mungkin akan sampai lolos ke Piala Dunia ini. Maka negara-negara Arab akan menyekat seboleh mungkin apa yang mereka akan lakukan untuk menyekat kemarahan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ini. Apapun baik guys, kita semak dulu video ini ya. Kelolosan Indonesia ke round 4 tentu banyak dianggap sebagai hal yang luar biasa. Sebab sedari awal, tim Garuda memang dianggap paling gak difavoritkan. Terlebih Indonesia yang telah berjuang bahkan dari round 1 harus masuk ke grup C yang diisi negara-negara kuat macam Jepang, Australia, Arab Saudi, serta dua kuda hitam Bahrain dan China. Akan tetapi, dengan segala upaya yang begitu sulit, Indonesia mampu finish di posisi 4 untuk kemudian melaju ke round 4. Atas dasar itulah, banyak yang memberi apresiasi, termasuk salah satunya Iran. Pelatih mereka, Amir Galenoui, menilai jika tim seperti Indonesia yang merangkak dari bawah dirasa lebih bagus dan memang layak berada di titik ini daripada Qatar yang terkenal akan kontroversinya. Yap, Amir merasa Qatar adalah negara yang akan melakukan segala cara untuk bisa lolos Piala Dunia. Maka dari itu, meskipun udah dipastikan lolos, ia tetap merasa berang lantaran pas laga melawan Qatar kemarin saat Iran kalah 1-0. Timnya seperti dikerjai terutama pasca insiden kartu merah. Hal yang kemudian membuat ini yang saya khawatirkan guys. Qatar ini dia akan lakukan apa saja untuk mereka menang. Dia akan mungkinlah, saya pun tidak pasti. Tetapi kebanyakan kemenangan Qatar ini dibantu oleh wasit. Mungkinkah wasit ini sudah mereka bayar guys? Ini yang bermain di benak pikiran kita. Karena ketika Qatar menang ya Piala Asia, mengalahkan, kalau tidak silap dia kalahkan Bahrain kah atau Uzbekistan kah? Yang mana 3 kali penalti guys. Di final itu 3 kali Qatar mendapat penalti. Ini menunjukkan bahwa wasit itu mereka pegang sebenarnya. Mungkin mereka bayar, mereka suap. Jadi kita tidak tahu dirasuah macam mana. Tapi inilah bahayanya. Dan inilah risiko timnas Indonesia apabila bermain di Qatar nanti. Walaupun kita ingin menyaksikan Indonesia ini membuktikan kekuatan mereka di lapangan. Tetapi kalaulah wasit ini juga yang menjadi penghalang kepada kemenangan Indonesia nanti, ini memang tidak adil bagi Indonesia. Jadi awal-awal saya khawatir perkara ini akan berlaku lagi nanti. Oke.
dan membuat Amir di akhir laga sama sekali nggak bisa menyembunyikan rasa emosi. Sedangkan Iran pun pelatih Qatar, Julen Lopetegui, ikutan kena sindir. Bagi Amir, AFC seperti memberikan perlakuan istimewa kepada Qatar dibandingkan tim lain. Itulah kenapa ia berharap tim seperti Indonesia yang di round 4 nanti berada dalam satu kumpulan grup kajian bisa lolos kendati sudah pasti akan ada kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi. Habis kita kali ini oleh kecurangan Qatar ini. Sudahlah, Bahrain pun curang hari itu, dibantu wasit. Kalau ndak Indonesia ini sudah ke Piala Dunia nih kalau menang dengan Bahrain hari itu. Bukan rahasia lagi jika Qatar menjadi tim yang paling dihindari ketika sebuah drawing akan digelar di event besar sepak bola Asia. Bukan karena mereka kuat, akan tetapi kalau udah ketemu negara yang satu ini, walah urusannya beda bos. Karena ini udah nyangkut perkara fulusnya fulus. Tentu saja, Mimin ngomong gini itu nggak ngasal ya, melainkan didasari dari segala hal yang udah terjadi. Jelas masih teringat gimana cara Qatar lolos ke round 3 yang dianggap sangat menjijikan oleh banyak pihak. Ketika itu di laga penentuan melawan India, Qatar diuntungkan oleh keputusan kontroversial wasit serta makin menguatkan opini jika si Qatar ini emang anak emasnya AFC. Ketika itu, India apapun caranya harus bisa menang di laga ini agar mereka bola sudah keluar. Dan sejatinya harapan itu sempat muncul. Tak kalah, Lalian Zuala Changte mampu mencetak gol di menit 37. Akan tetapi, sebuah petaka muncul di menit 73 ketika Qatar mampu mencetak gol menyamakan kedudukan. Nah, yang jadi kontroversi dari sisi manapun, bola tampak jelas udah keluar sebelum dikonversi menjadi gol. Akan tetapi, wasit tetap tidak bergeming dan tetap kekeh mengesahkan gol tersebut. Sialnya, di round 2, VAR belum digunakan. Alhasil, hancurlah mental pemain India. Belum digunakan sampai waktunya. akhirnya mereka kebobolan lagi di menit 85 sekaligus memupus harapan lolos ke round 3. Usai di pertandingan lainnya, Kuwait mampu menang 1-0 atas Afghanistan. Yap, usai laga, beneran aja, beragam kecaman datang menghampiri Qatar. Mulai dari dikatain anak emas AFC lah, kafar lah, dan lain-lain. Dan itulah kenapa Iran sangat sebel ketika tahu harus berada satu grup dengan Qatar, sebab mereka pun juga punya memori nggak enak loh saat berhadapan dengan negara tersebut di semifinal Piala Asia tahun lalu. Yap, di laga tersebut Iran benar-benar dibuat gedek oleh panitia, di mana salah satu pemain Iran ketika itu, Saed Ezzatullahi, sebelum laga benar-benar merasa kaget dan mempertanyakan keputusan panitia yang menunjuk wasit Ahmad Al-Ali yang sama-sama dari bangsa Arab, yakni Kuwait. Yang mengejutkan buat kami adalah wasit untuk pertandingan besok berasal dari Kuwait. Kami membayangkan bagaimana bisa mereka menempatkan wasit Arab sebagai wasit besok. Ucap Ezzatullahi dilansir dari Reuters dalam preskon sebelum patutnya wasit dari Jepang sang pelatih Amir Galinui ketika itu juga tidak segan melontarkan kritik keras kepada wasit usai laga yang berkesudahan 3-2 tersebut. Maka wajar jika para pemain Iran tersulut emosinya di akhir laga. Tim Iran harus menanggung banyak keputusan kontroversial dari wasit. Kami kalah dalam pertandingan yang menyakitkan. Setelah unggul 3-2, VAR malah turun tangan sehingga menyebabkan kami kehilangan pemain. Ucap Amir Galinui. Nah, kegondokan Amir Galinui atas Qatar sepertinya masih sangat terasa hingga ke round 3 ini. Yap, meskipun Iran sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia, akan tetapi sang pelatih tetap meminta pemainnya untuk tampil maksimal. Di satu sisi, Qatar butuh kemenangan agar mereka bisa mendapatkan poin tinggi sebagai tuan rumah di round 4. Walaupun setelah itu ada kabar Qatar akan ditunjuk jadi host sama AFC, maka kekalahan 3-0 atas Uzbekistan pun dirasa tak masalah bagi mereka. Yap, kembali ke soal Iran versus Qatar. Di laga itu, Iran harus kalah 1-0. Walaupun udah lolos, sang pelatih Amir Galinui tetap merasa nggak terima karena sepanjang laga banyak sekali keputusan wasit yang dirasa aneh di samping kartu merah yang diterima pemainnya. Yap, usai laga, Amir bahkan menyindir pelatih Qatar, Julen Lopetegui, dengan mengatakan, "Welcome to QFC," di mana itu merujuk pada Federasi Qatar. Yap, bagi Amir, AFC dinilai sangat menganak-emaskan Qatar sehingga sering membuat keputusan yang menguntungkan pihak Qatar. Kadang-kadang bikin geram juga kan Qatar nih. Yap, melihat dari segala sikon yang terjadi, so pasti nggak cuma Iran ataupun India aja yang benci sama Qatar. Jordania misalnya, ketika di final Piala Asia, bisa-bisanya Qatar mendapatkan 3 kali penalti. Ini yang 3 kali penalti ini. Memunculkan sebuah aturan tak tertulis lawan Jordan untuk jangan sedikit pun menyenggol pemain Qatar. Lalu ketika main di Piala Asia U23, Qatar seolah diberikan waktu ekstra sehingga muncul opini
kalau laga nggak akan berhenti sebelum Qatar cetak gol. Wah. Kemudian Indonesia sendiri juga nggak ketinggalan. Tak kalah di partai pembuka Piala Asia U23, skuad Garuda benar-benar dibuat dongkol, terutama soal kartu merah Ivar Jenner, sampai tingkah laku pemain Qatar yang senggol dikit, merengeknya udah kayak digebukin satu ormas kabupaten. Mana wasitnya enteng banget ngasih kartu pula. Giliran Indonesia yang dijatuhkan. Mendadak, plengeh kayak nggak lihat apa-apa. Ya pokoknya banyak sekali hal-hal janggal yang membuat Qatar ini dihindari. Sekali lagi bukan karena mereka kuat, tapi lebih ke faktor amplop tebel. Terbuktikan, di Piala Dunia walaupun sebagai tuan rumah, mereka juga jadi badut di grup A. Yap, di luar dari segala kontroversi soal Qatar, Amir Galinoui menilai kalau tim-tim di Asia sudah mulai merata kekuatannya. Sehingga persaingan di kualifikasi Piala Dunia kali ini dirasa lebih berat. Apalagi ya itu tadi, ada si Qatar yang luar biasa ngeri amplopnya. Di mana Amir sendiri menilai kalau bahkan tim Indonesia yang meskipun di atas kertas dianggap tim terlemah, namun dengan segala perkembangan yang terjadi, termasuk kedatangan pemain-pemain dari Eropa, membuat Indonesia menurutnya bahkan lebih baik dari Qatar dari sisi kualitas permainan. Dan itu sejalan dengan apa yang dikatakan Takefusa Kubo dari Jepang. Menurutnya, meskipun Indonesia kalah telak dari Jepang, namun dari sisi progres, tim Garuda udah mulai terlihat, sehingga di round 4 nanti, Kubo yakin jika Indonesia bisa mendapatkan hasil yang bagus. Take Kubo doakan Indonesia sukses. Bueno, es un partido complicado, aunque después del primer gol Indonesia se fue bajando un poquito a poco y nos costó menos, pero la verdad que es un rival muy complicado, que está creciendo de repente, o sea, muy rápidamente está creciendo y bueno, le deseo mucha suerte en el playoff y que les pase lo mejor. Yap, terlepas dari apapun, meskipun round 4 nanti akan ada tantangan besar, terutama dari sisi non-teknis. Namun dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Betul. Dan khusus buat timnas Indonesia, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Memang di atas kertas pengalaman kita adalah yang paling bontot, tapi di atas lapangan semuanya bisa berubah. Toh Benar dari sisi sekali. progres, dari 18 tim yang ada di round 3, Indonesia adalah tim yang kenaikan rankingnya paling signifikan. Bayangin aja deh, kita mengawali round 3 dari rank 133. Dan sekarang, kita ada di rank 118. Maka dari itu, sekali lagi, naik prosesnya jauh. udah bener. Tinggal gimana caranya, kita ningkatin apa yang kurang-kurang. Kan gitu. So, apapun yang terjadi di round 4, enjoy the moment aja. Dan anggap semua laga adalah final. Kerahkan semua yang terbaik di atas lapangan. Dan kami pun akan mendukung semaksimal yang kami bisa. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke, Qatar, itulah nasib keberuntungan Qatar ini dibantu oleh wasit dan mereka punya envelope yang tebal. Dan mereka punya minyak yang banyak. Jadi, bisa saja mereka membayar wasit-wasit ini dengan kekayaan yang mereka ada demi untuk meloloskan timnas mereka ke Piala Dunia, ya. Ini sudah banyak terbukti sebenarnya ketika lawan Iran, ketika lawan India, bola sudah keluar, tetapi wasit tidak meniup bola itu keluar. Malahan gol yang tercipta daripada bola yang sudah keluar itu pun dikira sah oleh wasit. Dan bayangkan lawan Jordania di final Piala Asia, 3 kali penalti di final, mana ada sampai 3 kali penalti kan? Di final ini orang akan berhati-hati main di area kotak penalti. Tetapi kalau sudah wasit yang berperan untuk menjadikan setiap kesalahan dari pemain Jordania itu diberikan penalti. Sebab itu sampai ada 3 penalti. Jadi ini amat tidak adil ya untuk mana-mana tim yang bermain di Qatar. Jadi kalaulah main di Indonesia, bayangkan main di GBK ataupun mainlah di negara-negara yang netral, main di Singapura kah, di Malaysia, di Bukit Jalil kah, atau di Thailand kah, tidak payahlah main di Indonesia. Itu pun sudah cukup baik sebenarnya untuk tim Qatar ini, untuk mereka bermain secara netral. Tetapi kalau main di Qatar dengan wasitnya wasit dari Arab, sudah tentu senang dibayar oleh Qatar. Duit banyak, minyak banyak, negara kaya, jadi dia bisa membayar wasit demi untuk meloloskan mereka ini.
Jadi apa sajalah wasit itu akan lakukan sampailah Qatar itu menang. Nah, bayangkan macam contoh juga yang U23 Qatar itu sampai peluit tidak ditiupkan walaupun menit bermain sudah tamat sehingga mereka mencetak gol. Ini banyak sudahlah contoh-contoh. Siapa yang lawan Qatar ini dia tahulah. Iran baru-baru ini pun. Bayangkan Iran ini antara negara yang paling kuat di Arab sampai ke Piala Dunia. Di Piala Dunia pun mereka sampai ke babak-babak yang 16 besar, 8 besar. Itu pun bisa kalah oleh kecurangan Qatar ini. Jadi memang harus waspada untuk Indonesia. Apapun saya mendoakan semoga kali ini betul-betul wasit ini akan dibantu oleh VAR. Walaupun mereka dibayar tetapi akan ada VAR dan juga mungkin support daripada supporter yang datang melihat sendiri perlawanan itu. Mereka merasa khawatir juga untuk melakukan ataupun wasit ini. Sebab ini sudah terjadi oleh wasit yang mengadili Indonesia lawan Bahrain di mana dia punya akaun media sosial semua ditutup dan dia sendiri juga tutup mungkin akaunnya takut diserangkan oleh fans netizen Indonesia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Ini truk nih Qatar ini. Bicara terkait dengan Qatar, saya jadi trauma sebenarnya. Dengan kemenangan-kemenangan mereka itu semua dibantu oleh wasit ya. Oke. Ini harus FIFA turun tangan ini atau AFC turun tangan ya. Kalau AFC ini netral boleh. Ini semua boleh diatasi. Tapi kalau pegawai-pegawai AFC dan FIFA juga dibayar oleh Qatar, memang habislah, punah kita punya harapan untuk ke Piala Dunia ini. Oke. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.